Dikit lagi lah. Waduh. Wih, Ki. Itu di Surabaya. Hus. Oke, ada ini. Jangan takut. Keluar. Keluar. Woi. Dengan nih tadi kita investasikan wujud bayang putih itu ke benda pusaka. Kita lihat di sini. Wah. Saya sepertinya melihat sesuatu. Dia menyerang lagi. Jangan menyerang mata. Oke, kembali lagi bersama saya Ki Adi Kurniawan, dan kali ini kita akan podcast misteri atau PM bersama bintang tamu yang udah multitalenta sekali. Dia bisa nge-host, bisa bernyanyi, nulis buku juga, nulis lagu, dan sekarang produser. Ya, kita sambut saja Bang Doris Yuliansa ya. Bang Doris Yuliansa, apa kabar ya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang Adi. Apa kegiatan yang Abang lakukan sekarang ini, untuk saat sekarang ini? Oke, seperti biasa ya, kalau sehari-hari karena kebetulan ASN juga, salah satu guru yang ada di SMP di Rejalbong. Dan di sela-sela waktu biasanya saya manfaatkan, kebetulan lagi mengaktifkan sanggar yang lama kemarin dengan generasi yang baru juga, kebetulan sambil bikin karya lagu Lanjut masih lanjut dan mungkin pekerjaan lain, tahulah Bang Adis nge-host dan lain-lain. sebagainya. Selain masalah entertain, kita tanya lagi ke arah horor ya, karena konsep kita kan memang ke arah sana. Pernah nggak, karena Abang kan nge-hostnya mungkin udah di luar daerah, udah banyak jam terbang juga kan, kalau boleh tahu ada nggak kejadian horor saat Abang melaksanakan pekerjaan Abang itu? Kalau untuk melihat makhluk yang gaib secara kasat mata mungkin belum ya, tapi kalau untuk merasakan itu sering. Kebetulan waktu itu kita sempat juga bikin konten di tahun 2019, itu konten yang memang kayak seperti uji nyali gitu kan. Seperti uji nyali. Dan kebetulan pada saat itu kita bikin kontennya di salah satu daerah yang tembus ke Taker. Itu memang malam hari gitu kan, ketika pas ada tebingan tuh ada jembatan. Nah waktu itu saya bawa mobil, ketika selesai ngonten itu pas digaspol mobil kita itu nggak bisa jalan, berhenti sendiri. Udah dihidupin mobilnya tapi udah digaspol tapi nggak jalan gitu. Nggak mau jalan. Akhirnya kelang 20 menit baru bisa jalan. Di situ luar biasa kita ketakutan sekali. Mungkin ada pengaruhnya dengan konten yang kita buat, karena memang kita di konten tersebut kan memanggil makhluk halus dengan media manusia gitu kan. Iya, mediasinya manusia itu. Oke. Kita kembali lagi ke entertain ya. Abang kan tulis lagu udah, nge-host juga udah lumayan banyak pekerjaan. Tulis buku pun udah, ya kan? Sekarang produser film. Sebenarnya yang Abang lebih tertarik itu ke arah mana, kalau boleh tahu? Maaf sebelumnya kalau pertanyaannya sedikit pribadi. Sebenarnya apapun yang berhubungan dengan seni itu saya suka. Tapi ada beberapa yang memang target saya itu belum tercapai, lagi digarap, mudah-mudahan nanti tercapai. Salah satunya film pendek. Memang waktu itu sempat buat berapa kali, dan alhamdulillah salah satunya trading juga jadi di juga. YouTube untuk lokal tapi ya.
itu judulnya Payung Kuning. Dan Payung kebetulan Kuning. dan rencana dan harapan saya itu memang mengangkat budaya cerita rakyat atau legenda rakyat dari daerah kita. Itu judulnya Inok Sumi. Kebetulan kebetulan itu memang belum sempat dibuat, tapi sudah dibuat, sudah dibikin lagu soundtracknya udah dibikin lagunya. Inok Sumi ya, saya sedikit penasaran dengan Inok Sumi ini tuh kemana, ke horor kah atau lebih ke daerah kah? Dan kalau boleh tahu, Inok Sumi ini sebenarnya kalau di cerita rakyat itu makhluk yang seperti apa? Kalau boleh tahu, boleh menjelaskan? Inok Sumi ini sebenarnya mengandung pesan yang luar biasa menurut saya kalau untuk kita zaman sekarang gitu kan. Karena memang Inok Sumi itu sebenarnya tidak asing lagi untuk daerah kita, terutama Tanah Rejang ini. Karena itu memang legenda rakyat seperti cerita Malekundang kayak gitu. Dan Inok Sumi ini memang makhluk zaman dahulu. Dia itu sebenarnya makhluk gaib, tapi bisa menampakkan wujudnya seperti manusia. Menampakkan wujud seperti manusia dalam artian seperti kita normal biasa atau bagaimana, atau dia bisa menyerupai apapun atau bagaimana? Ya, dia itu bisa menjelma menjadi manusia karena dia itu berada di dunia lain sebenarnya. Tapi karena untuk meninggikan ilmunya, makanya dia cari tumbal, menculik anak-anak yang kadang-kadang kan bermain tidak tepat pada waktunya, misalnya pada saat maghrib gitu kan. Sebenarnya untuk kita adab kita, budaya kita orang timur ini nggak boleh gitu ya. Jadi anak-anak yang sedang bermain itu dia culik dengan cara dia itu menjelma menjadi keluarga dari anak-anak tersebut. Sehingga gampang untuk membujuknya gitu. Misalnya dikasih permen, dikasih uang, akhirnya dibawalah ke alam dia dan dipelihara oleh dia, dan pada akhirnya nanti ya kalau memang tidak ada usaha dari keluarganya untuk mencarinya, dia bisa jadi tumbal dari Inok Sumi itu. Sehingga ilmu dari Inok Sumi itu akan semakin tinggi gitu. Semakin menegangkan ya teman-temannya kalau Inok Sumi. Dia menjelma jadi apapun, jadi keluarga kita, misalnya jadi ayah kita gitu ya. Iya benar. Oke, dan kita lanjut ke entertain lagi nih. Saya pengen tanyakan, Abang kan sudah menjalankan semua dan jam terbang lumayan banyak juga. Apakah dalam menjalankan hal itu ada titik terjenuh Abang, seperti capean dan lain-lain, atau Abang pengen tetap semangat menjalankan hal itu kalau untuk sekarang ini? Ya tentunya kalau sebagai manusiawi lah ya. Kalau kita ada titik jenuh atau titik capek, tapi itu semua terbayar ketika memang kita menanamkan mindset tujuan kita itu berseni itu tidak hanya sebatas menikmati, tapi bagaimana ilmu ide kita itu bisa disalurkan kepada anak muda, sehingga anak-anak muda yang mungkin butuh arahan oleh kita yang mungkin sedikit berpengalaman, jadi mereka ada wadah untuk tampil. Menurut saya itu menurut saya itu sebuah kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri, mungkin bisa membayar rasa lelah dan capek kita meskipun kita tidak mendapatkan materi. Jadi Abang itu termasuk baik juga dalam hal itu ya, dan bisa dikategorikan Abang ini sebenarnya udah artis loh. Dalam artian artis itu kan pelaku seni gitu ya, jadi masih lokal. Yang ini bukan dalam hal seni, Bang Nuris sudah lakukan semua ya, jenis Bang juga udah banyak. Dan untuk selanjutnya saya pengen tanya lagi tentang yang payung kuning tadi Bang.
Ya, kalau Kayu Kuningan itu ada di YouTube dan lumayan trending. Kalau boleh tahu nama YouTube-nya apa, nanti saya tampilkan di video ini. Oh, bisa. Kalau dulu kita tayangkan di Vlog Kerja Ngobong. Vlog Kerja Ngobong ya. Di Facebook juga ada. Itu judulnya Payung Kuning. Shooting filmnya itu di Kabupaten Pahang. Di Wisata Kabupaten Pahang. Kabupaten Village. Kabupaten Village. Oke. Dan kalau boleh tahu sedikit ceritanya itu seperti apa sebenarnya? Ke intinya saja sih. Oh, gitu. Kalau boleh tahu ya. Kalau itu sih sebenarnya itu karangan kita saja. Oh iya. Karangan kita saja, tapi pada dasarnya pesan yang ingin kita sampaikan itu sebenarnya ketika kita berjalan ke suatu tempat, apalagi itu ke alam, makanya kita harus punya etika. Etika dalam artian menjaga kebersihan, menjaga alam tersebut, dan juga menjaga ucapan-ucapan kita dari hal-hal yang jorok. Nah, endingnya memang ada adegan di mana anak-anak muda tersebut di film tersebut itu tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh pemilik ataupun owner dari wisata tersebut, sehingga mereka mendapat malapetaka gitu kan. Diganggu oleh makhluk-makhluk penunggu di sana gitu. Ya teman-teman, jaga attitude, jaga sikap, jangan juga pikir sembarangan ya Bang ya, nggak boleh. Ya, benar. Jangan sampai dilakukan. Oke, kita kembali lagi ke Indo Sumi yang tadi. Ya. Saya pengen tanya juga, ada kejadian aneh atau janggal dan horor nggak ketika abang pengen memproduksi film itu ataupun membuat lagu yang sudah aku sebutkan tadi kan, lagu soundtracknya gitu? Ada nggak kejadian yang abang alamin dan itu termasuk di luar akal sehat kita? Makanya film Indo Sumi yang kita udah buat cerita dan sinopsis serta skenario-nya itu belum rilis sampai sekarang, itu salah satu faktornya itu selalu ada kendala. Saya nggak tahu ngapa. Salah satu contohnya ketika kita syuting, pernah kita coba syuting ala-ala saja ya, maksudnya tidak begitu dengan alat yang canggih. Itu ketika pemeran Inosume itu sehat sebelumnya, tiba-tiba ketika mau menjalankan syuting tersebut dia tiba-tiba sakit, bahkan 1 minggu. Sebelum mau syuting. Sempat kita tanya juga dengan orang pintar, katanya dia kesapo gitu. Oh, kesapat. Itu atau kesurupan gitu, bahasa Indonesianya kesurupan ya teman-teman. Dan pernah juga bikin video klip untuk soundtrack lagu itu pun belum terlaksana karena memang hasil yang kita buat itu blur lah apa gitu. Oh, banyak gangguan dari sana. Saya rasa mungkin itu adalah bagian dari mungkin pada saat itu kita istilahnya kan, kalau dalam adat budaya gaib itu kan memang ada. Ya, memang ada, dan kita itu berdampingan dengan makhluk gaib itu. Sebenarnya ketika kita ingin berkomunikasi dengan mereka itu sebenarnya harus ada adab kan. Iya, benar. Paling tidak kita mengucapkan sapa, salam gitu. Ya. Mungkin pada saat itu kita tidak melaksanakan itu, sehingga ada saja kendalanya. Makanya sekarang memang lagi digodok dulu, dikonsep benar-benar, mulai dari awal syutingnya nanti mungkin kita harus pakai ritual apa gitu kan, biar lebih istilahnya itu bisa diterima lah oleh makhluk gaib gitu. Mungkin kenapa gagal teman-teman, Bang Nur sini ada kurang satu dalam film itu. Kurang ngajakin saya main di sana. Rencananya memang kita untuk membuat karena memang ini adalah salah satu cita-cita saya sekali, karena apa, ini benar-benar mengangkat cerita rakyat daerah Tanah Rejang, dan saya rasa untuk di Syurup ini mungkin sudah familiar cerita itu, tapi belum pernah dibuat dalam bentuk film.
Iya benar. Nah, Sayang sekali kalau tidak tersalurkan untuk film ya teman-teman. Biar teman-teman di luar daerah kita juga tahu. harus tahu dong Iya, ya harus tahu. cerita-cerita tentang kita. Dan memang harapannya ke depan kita bisa melibatkan orang-orang yang profesional lah, bukan amatiran saja, baik dalam produksinya nanti. Karena tidak juga bisa berdiri sendiri ya, karena memang ini ceritanya sangat menarik, mengangkat cerita daerah. Jadi bagaimana kita kemas dan orang-orang terlibat sana di dalam sana itu tuh orang-orang yang profesional, sehingga nanti hasilnya bisa luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh Bang Doris, boleh bocorkan nggak lagu tadi kan bikin lagu soundtrack tentang sungai, itu sebenarnya lagunya tentang lebih ke arah daerah kita ini atau ke horor, dan boleh nyanyikan sedikit nggak bagaimana? Kami pengen tahu juga lagunya seperti apa dan seperti apa. Oke, sebelum saya nyanyikan, saya mau cerita sedikit bahwa sebenarnya lagu Sumi ini dari 28 lagu yang sudah saya ciptakan, 28 lagu guys, dari 6 lagu daerah yang sudah saya ciptakan, yang menurut saya dan menurut pengamat atau orang-orang yang berada di komunitas saya itu, katanya lagu ini sangat bagus nadanya, nadanya juga, dan isi lagu tersebut. Dan kebetulan waktu itu saya sempat mengadakan lomba lagu cipta lagu, ciptaan saya, Bang Ade juga sebagai juri saat itu ya. Pada saat itu ya kan, di apa namanya, di salah satu kafe yang ada di Curug gimana? Dan kebetulan pesertanya itu di luar dugaan saya, itu sampai yang daftar itu 50-an peserta. Bahkan tidak hanya dari daerah Rejang Lebong dan Kepahyang, tapi dari Lebong ada ya, gitu kan. Saya sangat bangga waktu itu dan mengapresiasi mereka semua, karena memang kebetulan lomba cipta lagu itu, lomba menyanyikan cipta lagu karya saya itu gratis pada saat itu. Dan untuk lagu-lagunya itu kebetulan setiap apa yang saya buat lagu itu biasanya biar tidak lupa saya masukkan ke channel YouTube saya waktu itu. Hanya saja kebetulan channel YouTube kamu kenapa sekarang? Nah, itu Doris Channel masih bisa dibuka sebenarnya. Dan di Instagram juga ya, 2166. Cuman untuk channel YouTube saya itu sandinya udah hilang. Udah Pak Sandi. Jadi gitu. Makanya aduh sayang sekali memang. Harusnya saya ini kan lagi ya. Nah, kebetulan pada saat itu para pesertanya itu banyak sekali yang membawakan lagu itu. Iya, sangat antusias. Bahkan ada satu juga, kalau mau tahu apa namanya, aransemen atau apa? Aransemen, ada salah satu kelompok anak muda gitu kan yang ikut lomba, tapi dia buat aransemen yang luar biasa. Itu yang nontonnya itu lebih dari, sekarang itu udah 1,2. Saya tidak menyangka sih, cuman dia pendek aja kan. Iya, tapi saya lihat itu aransemennya memang lain daripada yang lain kalau saya bilang ya. Sekalian. Dan sebenarnya lagu itu udah saya berikan sama salah satu vokalis dari Mokis, itu binaan saya, band Melayu Akademi Bengkulu, itu Yuda Setiawan. Karena memang menurut saya untuk menyanyikan lagu tersebut karakternya sangat cocok ya. Lagunya itu lagu kalau kita nyanyikan dengan benar-benar menghayati, itu bisa merinding kalau menurut saya. Jadi chemistry-nya tuh lebih dapat kesananya, bukan lagunya yang horor, tapi chemistry horornya tuh dapat merinding saat kita menyanyikan lagu tersebut. Benar. Karena di lagu tersebut juga itu menceritakan secara singkat tentang cerita Inok Sumi itu sendiri. Di dalam lagunya itu tentang cerita Inok Sumi itu sendiri malah. Ya. Tapi bahasa daerah kita. Jadi mungkin saya ini tadi kan suruh nyanyi kan, saya coba sedikit aja ya, satu bait kali ya. Gini lagunya. Ku menyesal mizin anakku
kelmen waktuna bakti doa. Jadi ya karena saya bukan penyanyinya ya. Karena ada memang vokalis saya itu suaranya memang bagus sih. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya itu ibaratkan penyesalan dari kedua orang tuanya itu yang membiarkan anak-anaknya keluar di waktu yang tidak tepat. Salah satunya menjelang maghrib atau malam gitu. Jadi karena menyesal terusan lagu tadi itu sebenarnya akhirnya dia diculik oleh Inak Sumi tersebut. Dia diculik ya. Maka ada penyesalan kan, sementara kita kan anak itu kan titipan Tuhan yang seharusnya kita jaga gitu. Oke, itu jadi Inak Sumi, dan meskipun saya sering explore, rupanya lagunya sangat merinding ya teman-teman. Kalau kalian ada di sini pasti merasakan merinding itu juga sama seperti saya. Oke. Sebenarnya menarik sekali cerita dari Bang Doris Yuliansa ini, dan saya pengen ngulik banyak lagi, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi sekarang kita langsung ke intinya saja, atau ke poinnya saja. Kira-kira motivasi apa Bang yang bagus untuk anak-anak zaman sekarang, atau yang kita kenal dengan istilah kaum Gen Z gitu ya, Gen Z gitu. Apa yang bagus biar mereka itu pengen berkarya, tidak malas-malasan atau cuma main game doang gitu. Apa kira-kira yang bagus, yang motivasi dan edukasinya? Ya. Silakan Bang. Motivasinya buat anak-anak muda untuk sekarang ini ada masa kalian berkarya. Jangan sampai nanti kalian menyesal ketika masa tua kalian itu tidak berbuat apa-apa. Ingat ada pepatah mengatakan jangan pernah berpikir apa yang negara berikan kepada kalian, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berbuat untuk negara ini ya. Jangan bermalas-malas, terus belajar menggali potensi bakat kalian, karena kalian berbakat kalau tidak belajar akan kalah dengan orang yang belajar. Itu satu. Yang keduanya ya harus bisa membagi waktu dengan baik, sehingga antara akademik dan berkarya itu sinergi, sehingga kalian termasuk orang-orang yang produktif gitu. Dan pastinya ya kuncinya satu, belajar. Oke, itu saja. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Ki Adi Kurniawan. Nanti saya bakal coba collab lagi sama Bang Doris, tapi di tempat yang lain ya Bang ya. Oke. Karena Bang Doris juga kan lagi tegak sanggar apa tadi namanya? Serindang Bulan. Ini sanggar lama sebenarnya kan, cuman generasi baru. Generasi baru. Jadi saya bakal coba membacakan kartu ramalan atau tarot dengan sanggar Bang Doris nanti. Tapi tetap lain, oke? Itu saja Bang Doris Yuliansa. Sukses selalu buat Bang Doris Yuliansa. Terima kasih atas waktunya. Itu saja. See you next time.